Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 6 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Matnu Al-Ghayah wa Taqrib, matan Ghayah wa Taqrib, belajar fikih madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang ditulis oleh Syekh Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya. Pasal kewajiban mandi ada 3 perkara. Yang pertama an-niyah, berniat. Yang kedua izalatun najasati in kanat ala badani, menghilangkan najis yang ada pada badannya. Yang ketiga wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharah, menyampaikan air kepada seluruh rambut dan juga kulit. Inilah 3 kewajiban mandi menurut mazhab Syafi'i. Dan di dalam mazhab yang lain ada tambahan, yaitu diantaranya adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini termasuk daripada kewajiban mandi dalam mazhab yang lain, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sebagaimana dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6.
Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa mensucikan badan, dan badan yang dimaksud yaitu mencakup kebersihan lahir dan kebersihan batin. Maka wajib membersihkan, mensucikan apa saja yang mungkin dibersihkan tanpa ada kesulitan, seperti memasukkan air ke dalam mulut dan juga hidung. Maka ini adalah sesuatu yang mungkin dan tidak ada kesulitan. Ini dalil dari Al-Quran atas madhab Syafi'i, madhab Hanafi dan Hambali yang mewajibkan berkumur-kumur dan juga masukkan air ke hidung saat mandi. Adapun dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Maimunah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusl." Aku pernah meletakkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam air untuk mandi. Faghasala yadayhi marrataini aw thalathan. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Thumma afragha ala shimalihi faghasala madzakirahu. Kemudian beliau menuangkan air ke tangan kiri beliau dan lalu beliau membasuh kemaluan beliau. Thumma masaha yadahu bil ard. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan tangan kiri beliau ke tanah. Thumma madmada wastanshaqa. Kemudian setelah itu beliau berkumur-kumur, dan kemudian setelah itu beliau memasukkan air ke hidung. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau melakukan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung saat mandi. Wa ghassala wajhahu wa yadayhi, dan beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya. Thumma afadha ala jasadih, lalu beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Thumma tahawwala min makanihi fa ghassala qadamaihi. Kemudian setelah itu beliau berpindah dari tempatnya, kemudian baru membasuh kedua telapak kakinya. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan apa yang umum di dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana mensucikan diri saat junub, yaitu dengan cara berkumur-kumur dan juga masukkan air ke hidung. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah wajib. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama bahwa masukkan air ke mulut, masukkan air ke hidung, ini masuk di dalam bagian membasuh wajah, dan wajah termasuk wajib dibasuh di dalam mandi besar. Wajah termasuk wajib dibasuh di dalam mandi besar. Oleh sebab itulah wajib bagi siapa yang mandi besar untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Jadi ini tambahan bagi yang seseorang ingin mandi, maka kewajibannya ditambah, yaitu berkumur-kumur dan beristinsyak. Nah, kemudian ada tambahan lain juga di dalam mazhab yang lain, yaitu menutup aurat dari pandangan manusia. Ini adalah tambahan lain, menutup aurat dari pandangan manusia, apalagi saat mandi, ya. Ini tambahan di dalam dalam kewajiban mandi, menutup aurat saat mandi dari pandangan manusia.
Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Haidah radhiyallahu an. Beliau bercerita, qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Aku berkata, wahai Rasulullah, tentang aurat kita, apa yang kita tutupi dan apa yang kita buka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihfaz auratak illa an zaujatik aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak-budakmu. Nah, ini menunjukkan bagaimana menutup aurat termasuk dalil termasuk kewajiban mandi. Begitu juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal fath." Aku menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam pada penaklukan kota Mekah. Fawajadtuhu yaghtasilu wa Fatimatu tasturuhu. Aku melihat beliau mandi dan Fatimah menutup aurat beliau. Kemudian beliau bertanya, "Man hadhihi?" Siapa orang tersebut? Kemudian aku pun menjawab, "Ana Ummu Hani." Aku adalah Ummu Hani. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mandi, dan saat mandi beliau menutup aurat beliau dari pandangan manusia, dan ini adalah kewajiban mandi ya sebagai tambahan, dan juga berdasarkan ijma' para ulama. Nah, ini tadi dalil-dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalilnya berdasarkan ijma' bahwa wajib menutup aurat dari pandangan manusia saat mandi. Di antara ijma' yang dinukilkan oleh para ulama yaitu Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarahul Muhadzab, beliau mengatakan satrul aurah 'anil uyuni wajibun bil ijma', yang artinya menutup aurat dari pandangan manusia wajib dengan ijma'. Nah, ini kalau kita kumpulkan dari apa yang disebutkan, berarti kewajiban mandi itu ada 5. Yang pertama berniat, yang kedua menyiramkan seluruh air ke anggota tubuh, kemudian yang pertama adalah berniat, yang kedua menghilangkan najis dari tubuh, kemudian yang ketiga menyampaikan air kepada seluruh anggota tubuh. Kemudian yang keempat tambahannya adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian yang kelima menutup aurat. Nah, ini semua adalah kewajiban mandi saat seorang muslim mandi. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i cuma 3, yaitu yang pertama berniat, yang kedua menghilangkan kotoran najis yang ada pada tubuhnya, kemudian yang ketiga adalah menyiramkan air ke seluruh kulit tubuhnya dan rambutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada perkataan penulis, wa sunanuhu khamsatu asya'a, dan kesunahan saat mandi ada 5 perkara. Kesunahan saat mandi junub ada 5 perkara. Kesunahan di sini maksudnya adalah apabila dikerjakan maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ditinggalkan tidak diancam dengan siksa karena dia hukumnya sunnah. Yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Hal ini berdasarkan hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', yang artinya setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia adalah terputus berkahnya.
terputus berkahnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan bismillah saat sebelum mandi ini adalah kesunahan menurut jumhur ulama. Di antara jumhur adalah mazhab Syafi'i, dan pendapat jumhur yang dimaksud yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari mazhab Hambali. Nah, ini adalah pendapat jumhur, bukan hanya pendapat mazhab Syafi'i, bahwa sebelum mandi hendaknya mengucapkan bismillah. Dalil yang dipakai adalah athar. Athar itu riwayat para sahabat. Dalil yang dipakai adalah athar, yaitu riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya dari Ya'la bin Ibnu Umayyah. Dari Ya'la ibni Umayyah, beliau rahimahullah berkata, "Bainama Umar bin Al-Khattabi yaghtasilu ila ba'ir wa ana asturu alaihi bi thawbin. Idh qala Umar ya Ya'la asbub ala ra'si. Faqultu amirul mu'minin a'lam. Faqala Umar bin Al-Khattab wallahi la yazidul ma'u sya'ra illa sya'ithan. Fasamma Allaha thumma afadha ala ra'sihi." Artinya, Ya'la bin Umayyah rahimahullah, seorang tabi'i, bercerita ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mandi dengan menutup dirinya lewat onta. Jadi mandi menutup dirinya lewat onta. Dan aku menutupi beliau dengan kain. Jadi beliau mandi di belakang onta dan aku menutupi beliau dengan kain. Ketika itu Umar berkata, "Wahai Ya'la, siramkan di atas kepalaku." Lalu aku berkata, "Amirul Mukminin, aku mengetahuinya." Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, air tidak menambah ke kepala kecuali menambah debu." Maka akhirnya beliau mengucapkan bismillah. Lalu setelah itu beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan bahwa disunnahkan saat mandi untuk mengucapkan bismillah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diqiyaskan bahwa mengucapkan bismillah disyariatkan dalam kebanyakan perkara, baik itu ibadah atau selain ibadah. Disyariatkan ketika mau makan, disyariatkan ketika masuk ke dalam rumah, disyariatkan ketika keluar dari rumah, disyariatkan ketika mau menggauli istri, dan lain-lainnya dari keadaan-keadaan yang disyariatkan untuk mengucapkan bismillah. Maka termasuk di dalamnya adalah mengucapkan bismillah saat mau mandi mengangkat hadas besar. Saat mau mandi mengangkat hadas besar. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia adalah terputus. Terputus artinya terputus dari berkahnya. Dalam riwayat yang lain fahuwa abtar, yaitu terputus. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dilemahkan oleh para ulama karena di dalamnya terdapat seorang rawi, Qurrah bin Abdurrahman. Qurrah bin Abdurrahman, kata Imam Ahmad, munkarul hadithi jiddan. Hadisnya Qurrah bin Abdurrahman ini mungkar sekali. Kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan Qurrah dhaiful hadis. Qurrah adalah seorang yang lemah hadisnya. Kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan al-ahadits allati yarwiha manakir. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qurrah bin Abdurrahman adalah hadis-hadis yang mungkar.
Nah, sebab inilah bahwa hadis ini lemah. Kemudian sebab yang kedua bahwa hadis ini adalah mursal. Mursal itu artinya seorang tabi'i yang belum pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i belum pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini hadis mursal. Dan hadis mursal min aqsamil hadis ad-dhaif. Hadis mursal termasuk hadis yang lemah. Ya, hadis mursal termasuk hadis yang lemah. Dan ini dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullah bahwa was-sahih an-Zuhri al-mursal. Pendapat yang benar bahwa Imam Az-Zuhri jika meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW maka dia adalah hadis yang mursal. Jadi hadis ini dilemahkan oleh para ulama, di antaranya Az-Zailai dalam kitab Takhrijul Kasyaf, kemudian juga Imam Al-Albani rahimahullah, dan juga para ulama-ulama peneliti lainnya. Tetapi hadis ini juga lemah, dihasankan oleh para ulama. Di antara ulama yang menghasankannya adalah Imam An-Nawawi, kemudian Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Aid, Imam Ibnu al-Mulaqqin, ulama-ulama hadis. Jadi wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa derajat hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, derajat hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hadis ini meskipun dia lemah, tetapi para ahli fikih bersepakat untuk mengamalkan hadis ini. Para ahli fikih bersepakat untuk mengamalkan hadis ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, Ensiklopedia Fikih, bahwa ittafaqa aktsaru al-fuqaha'i ala anna at-tasmiyata masyru'atun li kulli amrin dhi balin ibadatan aw ghairaha. Para ahli fikih bersepakat bahwa mengucapkan bismillah disyariatkan untuk setiap perkara yang penting, baik itu ibadah atau selainnya, baik itu ibadah atau selainnya. Jadi hadis ini dilihat dari sisi sanad dia lemah, tapi maknanya diterima dan dikerjakan oleh para ulama rahimahullah taala. Nah, seperti itu ya. Ini hadisnya berbunyi tadi bagaimana? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut ataupun perkara tersebut adalah terputus berkahnya. Taib. Jadi intinya kesunahan mandi yang pertama adalah mengucapkan bismillah. Kesunahan mandi yang pertama adalah mengucapkan bismillah. Taib. Kemudian yang kedua, wal wudu'u qablahu, berwudu sebelumnya. Ya, berwudu sebelumnya. Hal ini berdasarkan, artinya sebelum mandi. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala min al-janabah bada'a fa ghassala yadayhi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau mandi dari junub, maka beliau memulai membasuh kedua tangannya. Kemudian thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian setelah itu beliau mandi sebagaimana mandi untuk sholat. Kemudian beliau itu wudu sebagaimana beliau wudu untuk sholat. Nah, ini menunjukkan disunnahkannya berwudu saat mau mandi. Dan ini adalah pendapat mazhab fikih yang 4.
Di samping mazhab Syafi'i, ini adalah pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atas hal ini, bahwa sebelum mandi disunnahkan untuk berwudu. Sebelum mandi disunnahkan untuk berwudu. Saya bacakan perkataan dari Imam Nawawi karena kita belajar mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan wal wudu'u sunnatun fil ghusl wa laysa bi syartin wala wajib. Hadza madhhabuna wa bihi qala al-ulama'u kaffah illa ma hukiya an Abi Thawr wa Dawud annahuma syaratahu wa kadza hakahu ashabuna anhuma. Yang artinya wudu itu sunnah di dalam mandi, hukumnya sunnah tidak wajib. Dan dia bukan syarat, dia bukan juga wajib. Syarat berarti harus dikerjakan. Dia juga bukan wajib. Kalau wajib berarti juga harus dikerjakan. Inilah mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i. Dan dengan pendapat ini para ulama berpendapat seluruhnya. Nah, ini dinukilkan ijma'. Para ulama berpendapat seluruhnya, kecuali ada yang mengisahkan bahwa Abu Thawr dan Daud Al-Zahiri. Abu Thawr adalah seorang ulama, kemudian Daud juga seorang ulama, bahwa mereka berdua mengatakan wudu adalah syarat. Apa bedanya Ustaz kalau sunnah dan syarat? Kalau kita katakan sunnah, kalau ada orang mandi tanpa berwudu maka sah mandinya. Tapi kalau kita katakan syarat maka tidak sah mandinya. Karena berarti kekurangan apa? Syarat. Kekurangan syarat. Jadi wallahu alam bahwa wudu sebelum mandi junub adalah hukumnya sunnah dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, begitu juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas, Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Seluruhnya menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum mandi beliau berwudu. Sebelum mandi beliau berwudu. Baik. Ada permasalahan. Apabila ada orang mandi junub, apakah terangkat hadas kecilnya? Kan mandi junub itu mengangkat hadas besar. Apakah terangkat hadas kecilnya? Maka siapa yang mandi untuk mengangkat hadas besar, maka dengan mandi itu terangkat pula hadas kecilnya. Meskipun saat sebelum mandi dia tidak berwudu, atau saat sebelum mandi dia tidak berniat mengangkat hadas kecil. Saya ulangi. Apabila ada orang mandi berniat mengangkat hadas besar, mandi junub, mandi dari haid, mengangkat hadas besar, maka terangkat hadas besar dan hadas kecilnya. Meskipun sebelum mandi dia tidak berwudu, meskipun sebelum mandi dia tidak berniat untuk mengangkat hadas kecil. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama. Dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i menurut pendapat yang lebih kuat. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Ya, seperti misalkan perkataan Imam Ibnu Battal, ajma'al ulama ala anna al-wudu'a laysa biwajib fi ghusl janabah. Nah, lihat perkataan Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullah dalam kitab beliau, di dalam kitab Aridatul Ahwadi. Lam yakhtalif ahadun minal ulama fi anna al-wudu'a dakhilun fil ghusl. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa wudu masuk ke dalam mandi. Wa anna niyyat taharatil janabah ya'ti ala taharatil hadath.
Dan siapa yang mandi untuk menghilangkan hadas besar, ini berarti juga menghilangkan hadas kecil. Wa yaqdi 'alaiha, dan menghilangkan hadas kecil tersebut. Wa yutahhirul badana bil ghusli minal jamaah taharatan 'ammah. Dan dengan mandi junub maka seseorang akan terlepas dari hadas besar dan hadas kecil. Seseorang saat mandi junub maka terlepas darinya hadas besar dan hadas kecil. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Nah, dalilnya apa? Bahwa apabila ada orang mandi junub maka terangkat hadas kecilnya. Artinya kalau ingin sholat nggak usah wudhu lagi gitu. Ya, paham maksudnya? Kalau seandainya dia mandi hadas besar, mandi junub, maka terangkat hadas besar dan hadas kecilnya. Artinya dia kalau ingin sholat tidak perlu wudhu lagi. Meskipun saat sebelum mandi belum berwudhu, meskipun ketika mandi tidak berniat untuk mengangkat hadas kecil, maka hadas kecilnya sudah terangkat. Berarti setelah mandi junub dia boleh dan sah untuk langsung apa? Sholat. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6 tadi, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Sisi pendalilan dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan untuk mandi tanpa berwudu. Maka barang siapa yang mensyaratkan di dalam kesahihan mandinya wudu, maka berarti dia menambah di dalam ayat yang bukan darinya, dan ini tidak diperbolehkan. Artinya kan kita diperintahkan untuk bersuci dengan mandi tanpa ada penyebutan kata wudu. Nah, ini menunjukkan bahwa siapa yang mandi sudah terangkat hadas besar dan hadas kecilnya, dan diperbolehkan dia langsung sholat. Nah, itu ya. Itu adalah yang kedua, berwudu sebelum mandi, kesunahan mandi yang kedua. Kesunahan mandi yang ketiga adalah imrarul yadi 'alal jasad, yaitu mengusapkan tangan di atas tubuh, mengusapkan tangan di atas tubuh. Ya. Ini adalah menurut mazhab Syafi'i kesunahan mandi. Dan ini pendapat berbeda dengan pendapat mazhab Maliki yang mengatakan bahwa mengusapkan tangan ke tubuh saat mandi adalah wajib. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan dia adalah hanya kesunahan saja. Ya. Mengusapkan tangan ke tubuh saat mandi ini adalah pendapat jumhur, pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Kenapa? Karena dengan mengusapkan tangan ke tubuh ini berarti yakin kita bahwa air memang kena kulit dari seluruh tubuh kita. Karena kalau seandainya cuma menyiram, kadang-kadang kita belum yakin bahwa air tersebut terkena seluruh kulit tubuh kita. Ya, ini para. Apalagi kadang-kadang ada yang bagian-bagian tubuh yang sulit langsung terkena aliran air kecuali dengan mengusapkannya, seperti ketiak, kemudian seperti selangkangan, kemudian seperti di belakang lutut, dan juga sela-sela jari jemari kaki dan tangan. Ya,
ini kadang tidak sampai kepada seluruh kulit kecuali dengan memijatnya, mengusapnya dengan tangan kita. Atau ada kulit yang ada minyaknya yang menutupi air dari terkena kulit, sehingga harus dengan cara mengusapnya ataupun memijatnya. Nah, yang jelas mengusap atau memijat tangan ke seluruh anggota mandi ini adalah kesunnahan menurut jumhur ulama. Ya, menurut jumhur ulama. Dalilnya adalah agar kita yakin bahwa air itu memang sampai ke seluruh kulit tubuh sehingga sudah sah sudah sah dari mandi kita. Karena salah satu kewajiban mandi adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh. Nah, ini ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian yang keempat yaitu al-muwalat. Al-muwalat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala artinya adalah bahwa muwalat itu artinya sebentar. Muwalat itu artinya adalah seseorang mengerjakan mandi dengan berurutan. Jangan sampai dia tidak berurutan. Arti urutan di sini tidaklah dia membasuh anggota tubuh dalam keadaan wajah dan kepala sudah kering. Tidak boleh seperti itu. Jadi dia membasuh anggota tubuh, menyiramkan air ke seluruh tubuhnya dalam keadaan kepalanya masih basah. Nah, itu muwalat namanya. Muwalat artinya adalah berurutan. Muwalat artinya adalah berurutan. Dan para ulama rahimahumullahu taala terjadi khilaf di antara mereka tentang hukum muwalat. Ya, terjadi khilaf di antara mereka tentang hukum muwalat. Jumhur ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan muwalat tidak wajib. Muwalat tidak wajib. Ya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk bersuci dari junub dan tidak mensyaratkan itu berurutan, saling mengikuti satu dengan yang lainnya. Ya, maka bagaimana saja seseorang mandi sudah cukup baginya. Saya beri contoh ya, praktek muwalat itu. Misalkan kita kan diwajibkan untuk di tata cara mandi yaitu mengusap kepala dulu. Ya, mengusap kepala. Lalu setelah mengusap kepala, dia keluar dari kamar mandi. Badannya nanti sejam kemudian, 2 jam kemudian sudah kering nih. Baru setelah itu baru dia mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Nah, ini berarti tidak muwalat. Ini berarti tidak berurutan. Paham ya? Nah, menurut jumhur ulama ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Karena di dalam ayat Al-Qur'an cuma mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub maka bersucilah. Sucinya bagaimana? Pokoknya bersuci.
Mau berurutan tidak berurutan bersuci. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maimunah radhiyallahu anha ketika menjelaskan sifat mandi Rasulullah SAW. Tawadda, thumma ghasala ra'sahu thalathan, thumma afragha ala jasadihi, thumma tanaha min maqami, faghasala qadamaihi. Beliau berwudu. Lalu beliau membasuh kepalanya sebanyak 3 kali. Lalu beliau menyiramkan air ke tubuhnya. Kemudian beliau memindah kedua kakinya. Lalu beliau membasuh kedua telapak kakinya. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Rasulullah SAW menjadikan antara wudu dan membasuh kedua kaki itu ditengah-tengahi dengan apa? Mandi. Jadi tidak mesti harus muwalat, harus berurutan. Tidak mesti. Ya, kenapa? Karena beliau berwudu dulu lalu kakinya ditahan. Tidak dibasuh dalam wudunya. Lalu beliau mandi, baru di akhir beliau membasuh kedua telapak kaki. Ini menunjukkan tidak harus muwalat, tidak harus berurutan. Ini pendapat jumhur bahwa mandi tidak harus berurutan. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pendapat yang kedua adalah wajib muwalat. Wajib muwalat. Artinya berurutan. Setelah berwudu langsung membasuh kepala, langsung menyiram tubuh, ya langsung membasuh kaki, berurutan. Jika tidak berurutan, maka tidak sah mandinya. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah tidak wajib berurutan. Apalagi ini ada perkataan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Beliau mengatakan, "Kana ahaduhum yaghsilu ra'sahu minal janabati bisidr, thumma yamkusu sa'ah, thumma yaghsilu sa'ira jasadih." Ada orang dari kalangan para sahabat kalau mandi junub, beliau membasuh kepalanya dengan daun sidr. Jadi ada air, dimasukkan daun sidr. Daun sidr itu membuat kalau zaman kita sekarang sampo gitu ya, karena dia wangi. Kemudian diamin kepalanya, nggak langsung menyiram tubuh, nggak. Diamin dulu beberapa waktu, baru setelah itu mandi. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak wajib muwalat. Apa arti muwalat tadi? Berurutan. Paham ya? Tidak wajib muwalat. Jadi kalau ibu-ibu misalkan nih, ibu-ibu mandi, kemudian wudu, baru setelah itu membasuh kepala. Anak nangis. Ya, anak nangis kejar-kejar gitu. Maka boleh saja keluarkan kamar mandi dulu, kemudian kerjakan apa yang perlu dikerjakan, baik memasak, baik ini. Meskipun kepalanya sudah kering, nanti lanjutkan membasuh tubuhnya. Nah, inilah yang dimaksud bahwa muwalat hukumnya sunnah di dalam mandi, tidak wajib. Dan pendapat yang dikuatkan adalah kita memilih yaitu tidak wajib, ya, tidak wajib muwalat di dalam mandi. Nah, itu adalah syarat yang keberapa? Kesunahan yang keberapa? 4 ya. Kemudian kesunahan yang kelima adalah taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan bagian kanan di atas bagian kiri. Ya. Maksudnya adalah bagian kanan dari tubuh ini didahulukan saat mandi dibandingkan bagian kiri. Ini hadis ini dalil berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu wa fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat suka mendahulukan bagian kanan saat memakai sendal, alas kaki, atau menyisir rambut atau bersuci.
dan dalam seluruh keadaan beliau. Dalam seluruh keadaan beliau. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasannya. Taib. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mendahulukan bagian kanan saat mandi adalah kesunnahan. Ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah da'a bi syai'in nahwal hilab fa akhadha bi kaffihi fa bada'a bi shaqqi ra'sihi al-ayman atau bi shaqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar fa qala bihima ala ra'sihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mandi dari junub maka beliau meminta didatangkan air, ya, nahwal hilab. Al-hilab itu ina yasa'u qadra halbah naqah. Dia adalah tempat, ya, yang cukup untuk mengisi susu onta, tempat seperti mangkok besar gitulah. Saya pernah melihat di Arab Saudi ketika kita umroh dibawa ke pemerahan susu onta, hanya mangkok besar gitulah, ya. Beliau minta agar datangkan air sebesar itu. Lalu beliau mengambil dengan telapak tangan beliau. Lalu setelah itu beliau memulai membasuh bagian kanan dari tubuh beliau, kemudian baru bagian kiri, ya. Kemudian baru setelah itu beliau membasuh kepalanya. Di saat mandi kanan dulu, ya, depan, kemudian kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Ini adalah kesunahan saat mandi. Itu berarti sudah berapa kesunahannya? Yang kelima, ya. Itu berarti sudah yang kelima. Nah, itulah kesunahan dalam mazhab Syafi'i. Ya, kesunahan ada 5 kesunahan dalam mazhab Syafi'i. Kita tambahkan dengan dalil-dalil yang lain kesunahan-kesunahan mandi. Di antaranya adalah membasuh kedua tangan. Nah, sebelum mandi sebanyak 3 kali. Membasuh kedua tangan sebelum mandi sebanyak 3 kali. Dan ini adalah dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kenapa demikian? Karena ada hadis Rasul riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ightasala minal janabah fa bada'a fa ghassala kaffaihi thalathan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi dari junub, lalu beliau memulai membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Memulai membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada permasalahan. Kalau kita bangun dari tidur, baik itu tidur malam, tidur siang, maka disyariatkan untuk membasuh kedua telapak tangan kita sebelum kita berwudu. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak tahu ini tangan tadi malam bermalam di mana. Apakah kita garuk depan, garuk belakang, maka kita basuh dulu dua telapak tangan kita. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza stayqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan, fa innahu la yadri aina batat yaduh." Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya di sini adalah umum, baik itu tidur siang atau tidur pagi. Maka janganlah dia masukkan ke dalam, atau tidur malam maksudnya. Maka janganlah dia masukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak tahu tangannya bermalam tadi malam di mana.
Kata-kata tadi malam itu bukan hanya untuk tidur malam, tetapi kebanyakan tidur memang digunakan di malam hari. Tetapi ini masuk di dalamnya juga tidur siang. Nah, lalu basuh kedua tangan. Nah, permasalahannya sekarang, setelah membasuh kedua tangan, ternyata kita akan junub. Nah, salah satu syariat di dalam mandi, sebelum kita mandi, maka kita basuh tangan kita. Kita basuh kemaluan kita. Nah, permasalahannya, mana yang didahulukan? Pian bangun dari tidur dalam keadaan junub, apakah membasuh kedua tangan terlebih dahulu, ataukah membasuh kemaluan terlebih dahulu baru membasuh tangan? Berarti ada rincian. Berarti ada rinciannya. Apabila kita bangun dari tidur, kemudian kita dalam keadaan junub, maka yang paling dilakukan pertama kali adalah membasuh kemaluan. Baru setelah itu membasuh kedua tangan. Baru setelah itu berwudu. Baru setelah itu menyiram kepala 3 kali. Baru setelah itu menyiram seluruh anggota tubuh. Kan begitu tata caranya. Nah, ini hati-hati, perlu dipahami baik-baik ya, bahwa Nabi Muhammad SAW memang sebelum mandi beliau membasuh kedua telapak tangan. Tapi kalau seandainya junub, maka wajib membasuh kemaluan dulu, baru setelah itu membasuh kedua telapak tangan, baru berwudu, baru menyiramkan air ke kepala, baru menyiramkan air ke anggota tubuh kita. Karena kalau seandainya kita habis bangun tidur langsung basuh kedua telapak tangan kita, maka kita membasuh kotoran yang ada pada kemaluan kita dulu. Nanti basuh lagi tangannya. Nah, ini yang perlu diingat ya. Bangun dari tidur kalau dalam keadaan junub, apa yang dilakukan? Membasuh kemaluan dulu. Baru setelah itu membasuh kedua telapak tangan. Baru setelah itu berwudu. Baru setelah itu menyiram kepala. Baru setelah itu menyiram seluruh anggota tubuhnya. Nah, ini tambahan ya. Yang keenam berarti tambahannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tambahan juga adalah menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Ini adalah kesunahan menurut mazhab fikih yang 4. Menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis yang pendek saya kasihkan, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha tentang sifat Nabi Muhammad, sifat mandi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli asy-sya'r hatta idza ra'a annahu qad istabra'a hafana ala ra'si 3 hafanatin. Kemudian beliau mengambil air, lalu beliau masukkan jari jemari beliau ke dalam pokok-pokok rambut, lalu beliau lakukan seperti ini, artinya membasahi seluruh rambut kepala, sampai jika beliau melihat bahwa ini sudah lengkap basahnya, maka kemudian beliau menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali siraman. Nah, ini termasuk kesunahan ya. Kemudian juga kesunahan yang lain adalah menyela-nyela rambut. Nah, menyela-nyela rambut ini menurut mazhab Imam berdasarkan pendapat mazhab fikih yang 4. Berdasarkan pendapat mazhab fikih yang 4 bahwa menyela-nyela rambut ini termasuk kesunahan ya. Karena di dalam hadis tadi disebutkan fayukhallilu biha usula sya'rihi. Nabi Muhammad SAW menyela-nyela dengan
kedua telapak tangannya tadi, ya, pokok rambut atau akar dari rambutnya, yaitu kulit kepala di sela-sela gitu ya, sela-sela, agar semua dari kulit kepala rambut tersebut basah dengan air, baru setelah itu dia siram. Jadi para ikhwah, kalau kita perhatikan, sebenarnya mandi itu yang patut diperhatikan adalah seluruh air terkena, atau seluruh kulit tubuh terkena air. Itu yang paling utama sebenarnya dalam proses mandi junub. Seluruh kulit tubuh terkena, ya. Nah, kalau seandainya wanita mandi dari junub atau dari haid, bagaimana dengan kepangan rambutnya? Apakah harus diurai kepangan rambutnya ataukah dibiarkan saja? Maka wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan adalah tidak wajib bagi wanita melepaskan kepangan atau ikatan rambutnya dalam mandi junub, nggak wajib. Kalau mandi junub, kalau rambutnya masih terikat, tidak mengapa. Ya, ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalilnya jelas, hadis riwayat Muslim, bahwa Ummu Salamah bercerita, ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa anquduhu li ghuslil janabah. Wahai Rasulullah, aku ini perempuan yang mengepang rambutku, dan kepang tidak terjadi kecuali dalam keadaan rambut panjang. Dan inilah kebiasaan perempuan di zaman Rasulullah SAW. Rambut para perempuan di zaman Rasulullah SAW panjang. Ya, panjang. Wahai Rasulullah, aku mengepang rambutku, apakah aku melepaskan kepangan tersebut saat mandi junub? Kata Rasulullah SAW, la, tidak. Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayat. Cukup bagimu menyiramkan ke atas kepalamu 3 kali siraman. Thumma tufidhina alaiki al-ma'a fatathurin. Kemudian engkau menyiramkan air ke seluruh tubuhmu, maka engkau sudah bersuci. Itu kalau mandi junub, perempuan yang mandi junub. Kalau perempuan yang mandi haid bagaimana? Maka sama, tidak wajib atas perempuan untuk melepaskan kepangan ikatan rambutnya dalam mandi haid. Dan inilah pendapat jumhur mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, ya, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Ubaid ibn Umair rahimahullah. Beliau bercerita, balagha Aisyata anna Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma ya'muru an-nisa idza ightasalna an yanqudna ru'usahunna, faqalat ya ajaban li ibn Amr hadha ya'muru an-nisa idza ightasalna an yanqudna ru'usahunna afala ya'muruhunna an yahliqna ru'usahunna, laqad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa la azidu ala an ufrigha ala ra'si thalatha ifraghatin. Sampai kabar kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, bahwa sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu memberi fatwa untuk memerintahkan para perempuan jika mandi hendaklah dia membuka rambutnya, membuka kepangan rambutnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh aneh untuk Abdullah bin Amr ibn As, ia memerintahkan para perempuan jika mandi untuk melepaskan kepangan rambutnya, tidak sekalian dibotakin aja, gitu kata beliau. Tidak sekalian dibotakin saja kepalanya. Sungguh aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku dan beliau dalam satu bejana, dan aku tidak menambahkan saat mandi kecuali hanya menyiramkan
sebanyak 3 kali siraman di atas kepalaku. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum melepaskan kepangan rambut saat mandi haid ini tidak wajib. Nah, ini pendapat yang lebih kita ambil. Nah, ini para ikhwah. Sudah berapa itu tambahannya? 3, berarti 8, betul? Ya, yang ke-9 adalah tertib. Tertib di antara anggota mandi. Ini tidak wajib. Tertib di antara anggota mandi. Ini tidak wajib. Dan ini adalah pendapat mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Jadi tidak wajib untuk tertib. Boleh dia kaki dulu dia basuh, boleh dia kepala dulu dia basuh, boleh dia tubuh dulu. Enggak wajib tertib. Enggak wajib ya tertib ya. Tertib. Kalau tadi kan berurutan. Ya. Berurutan itu maksudnya jangan sampai anggota tubuh yang dibasuh sebelumnya kering baru membasuh yang setelahnya. Itu pun juga tidak wajib. Jadi berurutan atau mualat tidak wajib, tertib juga tidak wajib saat mandi. Yang penting apa tadi saya katakan? Seluruhnya basah. Seluruh kulit tubuh basah. Itu yang paling utama. Nah, itu tambahan ya para ikhwah. Tambahan ada 9 tambahannya. Kemudian tambahan yang ke-10, yang kelima yaitu menghilangkan kotoran yang ada pada kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Menghilangkan kotoran yang ada pada kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya. Di dalam hadis disebutkan thumma afragha bihi ala farji wa ghassala bi shimalih. Kemudian beliau menuangkan air di atas kemaluannya, lalu beliau membasuh kemaluan dengan tangan kirinya. Nah, ini menunjukkan menghilangkan kotoran yang ada pada kemaluan. Ini termasuk kesunahan di dalam mandi, ya. Jadi itulah 10 kesunahan yang ada dalam mandi, dan yang disebutkan dalam kitab kita adalah sekitar 5 kesunahan saja. Tambahannya tadi sudah saya sebutkan. Nah, kemudian kita masuk kepada fasal wal ightisalatul masnunah 17 ghuslan. Pasal mandi-mandi yang disunahkan sebanyak 17 kali mandi. 17 kali mandi. Bukan 17 kali, 17 jenis mandi maksud saya. Ini yang disunahkan ya, yang tidak wajib. Kalau yang wajib tadi kan mandi haid, mandi junub ya. Itu yang diwajibkan. Ini mandi yang disunahkan 17 kali atau 17 jenis mandi. Yang pertama adalah ghuslul jumu'ah, mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ah falyaghtasil." Jika salah seorang di antara kalian mandi untuk sholat Jumat, maka hendaklah saya ulangi, jika salah seorang dari kalian datang pergi mengerjakan sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Wali muslimin arada ahadukum an ya'tiya. Di dalam riwayat Muslim, jika salah seorang dari kalian ingin datang mengerjakan sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi.
Tapi Ustaz, di sini kan perintah, maka hendaklah dia mandi. Falyatawadda. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada apa sering saya katakan? Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Lalu kenapa dari wajib turun menjadi sunnah? Nah, jawabannya adalah ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat. Wa man ightasala fal ghuslu afdal." Siapa yang berwudu hari Jumat, maka itu adalah baik. Dan siapa yang mandi hari Jumat, maka itu lebih afdal. Nah, kata-kata lebih afdal ini tidak menunjukkan kepada kewajiban. Tidak menunjukkan kepada apa? Kewajiban, tetapi kesunnahan. Jadi mandi untuk menghadiri sholat Jumat adalah sunnah, kecuali bertepatan dia dalam keadaan junub, maka menjadi wajib. Tapi kalau hanya sekedar dia suci, ya, kemudian setelah itu dia mandi untuk menghadiri sholat Jumat, maka pada saat itu mandi untuk menghadiri sholat Jumatnya adalah hukumnya sunnah. Sebentar. Baik. Para ikhwah, sedikit melebar ya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, disunnahkan mandi untuk menghadiri sholat Jumat, disunnahkan ya, tidak wajib. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Nah, itu perlu diperhatikan. Kesepakatan mazhab fikih yang 4. Jadi bukan hanya mazhab Syafi'i. Dan saya sering mengatakan bahwa keluhnya mazhab Syafi'i itu ikut jumhur. Ya, jadi kita lebih tenangnya mazhab Syafi'i itu seringnya ikut jumhur. Jumhur itu kebanyakan para ulama. Ya. Dan sebagai seorang penuntut ilmu, tidak boleh dia bermudah-mudah untuk menyelisih pendapat jumhur, meskipun pendapat jumhur bukan standar kebenaran, bukan standar apa? Kebenaran. Tetapi tidak boleh bermudah-mudah untuk menyelisih pendapat jumhur. Bahkan di sini disebutkan dinukilkan ijma', ya, dinukilkan ijma'. Coba perhatikan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Madzahibul ulama fi ghuslil jum'ati madhhabuna annahu sunnah laysa biwajib ya'si bitarkihi bal lahu hukmu sairul mandubat wa bihadza qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wa jamaahirul ulama minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Artinya madhab para ulama, pendapat para ulama di dalam hukum mandi sholat Jumat adalah seperti madhab kita, bahwa dia sunnah tidak wajib, tapi dianggap berdosa kalau meninggalkannya. Ya, maksudnya tidak wajib dan tidak dianggap berdosa kalau meninggalkan. Tidak wajib dan tidak dianggap berdosa kalau meninggalkannya. Tetapi dia adalah hukumnya sunnah. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan jumhur ulama dari para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelahnya. Jadi hukumnya apa namanya? Sunnah ya. Hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Bahkan dinukilkan ijma'. Coba saya bacakan perkataan ijma'nya. Sebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar saja dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan qad ajma'al muslimuna qadiman wa haditsan ala anna ghusl al-jum'ah laysa bi fard wajib. Para ulama, para kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu sampai sekarang telah berijma' bahwa mandi untuk sholat Jumat tidak wajib. Wa fi dzalika ma yakfi wa yughni 'anil iktsar. Ya.
illa anna al-ulama ma ijma'ihim ala anna al-ghusl al-jum'ati laysa bi fardhin wajib ikhtalafu fiha hal huwa sunnah masnuna lil ummah am huwa istihbab wa fadl am kana li'illah fartafa. Nah, meskipun tidak wajib, tapi para ulama berbeda pendapat. Apakah dia sunnah yang disunnahkan, ataukah dia keutamaan saja, ataukah dia ada sebab? Artinya gini, kalau ada sebab, kalau seandainya sebelum Jumat dia bekerja, bau keringat, dan di sholat Jumat kan dia kumpul dengan orang-orang. Nah, itu meskipun tidak wajib, tetapi sangat-sangat disunnahkan. Nah, itu terjadi khilaf di antara ulama. Yang jelas para ulama jumhur mengatakan bahwa mandi untuk sholat Jumat tidak wajib. Mandi untuk sholat Jumat tidak wajib. Ya, gitu. Dalilnya dari Al-Quran jelas, seperti surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang beriman, jika dikumandangkan azan untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah pergi berzikir kepada Allah, yaitu salat Jumat. Maka isyarat dari ayat ini tidak wajib mandi. Kenapa? Karena langsung diperintahkan menghadiri salat Jumat, tidak langsung diperintahkan untuk mandi. Ya, langsung diperintahkan untuk menghadiri salat Jumat, tidak diperintahkan untuk mandi. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man tawadda fa ahsana al-wudu thumma atal jumu'ah fastama' wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadata thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Siapa yang berwudu, dia sempurnakan wudunya, lalu dia menghadiri sholat Jumat, dia mendengarkan dengan seksama, dia berusaha memahami apa yang disampaikan, diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat selanjutnya, dan tambahannya 3 hari. Ya. Dan siapa yang memegang batu-batu saat Jumatan, maka dia telah berbuat sia-sia. Dan siapa yang berbuat sia-sia tidak ada pahala Jumatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa wudu cukup untuk sholat Jumat. Wudu cukup untuk sholat Jumat. Dan siapa yang mencukupkan dengan berwudu, dia tidak berdosa. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah mandi adalah hanya dianjurkan saja. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jelas ya berarti ya. Mandi untuk sholat Jumat hukumnya apa? Sunnah, dengan dalil-dalil, sebenarnya banyak dalil-dalilnya, tapi cukup itu saja. Baik. Nah, ya cukup dulu. Sudah 1 jam lebih kita berbicara. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan. Jadi kita berhenti pada mandi sunnah pertama menurut mazhab Syafi'i, yaitu apa? Mandi sholat untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, dan ini adalah pertemuan yang ke-8. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan. Nah, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan di sini disebutkan 17 mandi, ya, yang disunnahkan. 17 mandi yang disunnahkan. Ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Apakah yang dimaksud menutup aurat dari pandangan manusia itu seperti memakai pakaian saat mandi, atau tercukupkan dengan berada di dalam kamar mandi tertutup bersendiri tanpa terlihat orang lain? Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita di dalam
sebentar. Meskipun kita di dalam kamar mandi, maka tetap disyariatkan untuk menutup aurat besar kita. Disyariatkan di sini tidak wajib ya, tetapi disyariatkan. Tetapi boleh seseorang mandi di kamar mandi dalam keadaan telanjang. Ya, tidak mengapa. Sebagaimana yang telah tetap dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Maimunah radhiyallahu anha meriwayatkan annaha ightasalat, beliau mandi, hiya wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qas'atin fiha atharu ajin. Beliau mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memakai air di dalam sebuah bejana, yang mana bejana tersebut dipakai juga untuk mengadun roti. Ya. Dan juga terdapat riwayat yang lain dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW mandi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa beliau mandi dalam keadaan telanjang dan tidak sah atau tidak sahih kewajiban menutup diri saat mandi. Satu hadis pun yang menunjukkan akan hal itu tidak sahih. Meskipun sebagian ulama salaf lebih mendahulukan menutup diri saat mandi. Akan tetapi syariat tidak mewajibkannya. Syariat hanya mewajibkan tidak terlihat oleh manusia. Tidak terlihat oleh manusia. Sebagian ulama berdalil dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang mandinya Nabi Musa dalam keadaan telanjang. Dan Imam An-Nawawi membuat bab di dalam kitab Sahih Muslimnya. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi al Sahih Muslim, jawazul ightisal uryanan fil khalwah, bolehnya mandi dalam keadaan telanjang saat sendirian, ya, di dalam kamar mandi, dengan riwayat tadi Nabi Musa alaihissalam mandi dalam keadaan telanjang. Begitu juga mandinya Nabi Ayyub alaihissalam dalam keadaan telanjang, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, ini para ikhwan. Imam Nawawi berkata, saya bacakan perkataan Imam Nawawi, waqad qaddamna fil bab as-sabiq annahu yajuzu kashful aurati fi mawadhi'il hajah fil khalwah, bahwa kita sudah jelaskan pada bab yang sebelumnya boleh membuka aurat dalam keadaan-keadaan yang hajat saat sendirian. Wa dzalika ka halatil ightisal wa halil baul wa mu'asyarati zauja wa nahwi dzalik. Seperti sedang mandi, sedang kencing, sedang bergaul dengan istri dan yang semisalnya. Fa hadza kulluhu jaizun fihi at-takashshufu fil khalwah. Ini seluruhnya boleh untuk membuka aurat bertelanjang dalam keadaan tersendiri. Wa amma bi hadratin nas fa yahrumu kashful aurah fi kulli dzalik. Adapun di hadapan manusia maka haram untuk membuka aurat dalam hal tersebut. Qala al-ulama wa tasatturu bima'zar atau bimi'zar wa nahwihi fi halil ightisal fil khalwah afdal min at-takashshuf. Nah, kemudian Imam Nawawi berkata, para ulama berkata menutup dengan kain atau yang semisalnya. Di zaman sekarang mungkin kita pakai celana dalam, celana boxer gitu ya. Saat mandi di dalam sendirian lebih utama dibandingkan membuka. Wa takashshufu jaizun muddatal hajah fil ghusl wa nahwihi wa ziyada ala qadri al hajah haramun ala al asah. Dan bagaimanapun telanjang membuka aurat boleh selama itu ada hajatnya di dalam mandi
atau yang semisalnya, dan lebih daripada hajat ini haram menurut pendapat yang lebih kuat. Intinya boleh, tapi lebih utama memakai penutup sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah taala. Allahu a'lam. Jika wanita ingin mandi wajib setelah haid, apakah cukup dengan membersihkan kemaluan, mencuci tangan, lalu mengguyur seluruh tubuh dengan niatan mandi bersih? Atau karena haid harus memenuhi sunnah-sunnahnya seperti menyela rambut dan berwudu? Bukan harus memenuhi, tetapi dianjurkan untuk memenuhi sunnah-sunnahnya agar mendapatkan pahala dengan mengerjakan sunnah-sunnah tersebut. Wallahu a'lam. Apakah dalam mandi wajib ini bisa disatukan dengan mandi biasa seperti sehabis mengguyur badan lalu bersampo, bersabun seperti biasa lalu dibilas? Apakah harus memberikan wangi-wangi di kemaluan setelahnya seperti di hadis dengan daun bidara biasa? Yang jelas tadi boleh dengan mualat atau tidak mualat, berurutan atau tidak berurutan. Nah, salah satu yang menyebabkan tidak berurutan mungkin kita ingin bersampo dulu, kemudian ingin bersabun, kemudian membersihkan kemaluan dengan cairan-cairan yang ada khusus cairan untuk kemaluan perempuan, kemudian memberikan wangi-wangi pada kemaluan perempuan untuk menjaga bagian-bagian yang sangat sensitif dari perempuan. Ini tidak mengapa dilakukan saat mandi di pertengahan, tidak mengapa. Ya. Karena tadi kita katakan bahwa mandi tidak wajib mualat, tidak wajib berurutan, tidak wajib tertib. Ya, demikian. Allahu a'lam. Bagaimana jika di tengah-tengah mandi bersih tersebut kita kencing? Apakah diulang kembali mandinya dan apakah ada doanya sehabis mandi wajib tersebut seperti doa setelah berwudu atau cukup berhanduk dan selesai? Jawabannya adalah kalau kita kencing maka di tengah-tengah mandi misalkan nih. Nah, ini salah satu juga yang menyebabkan bahwa tidak wajib mualat. Tidak wajib mualat, tidak wajib berurutan. Misalkan baru membasuh kemaluan. Ya, kemudian membasuh kedua tangan. Lalu berwudu. Mau kencing setelah berwudu. Maka pada saat itu sudah kencing saja, baru setelah itu lanjutkan dia mandi. Lanjutkan dia mandi dan sudah terangkat hadas besar dan hadas kecilnya sebagaimana sudah kita kuatkan tadi pendapatnya. Jadi kencing itu tidak kemudian memberikan kita ruang untuk mengulang dari awal, tidak. Kalau untuk mandi junub ya tidak seperti itu. Nah, dan tidak ada doa setelah mandi junub. Tidak ada doa setelah mandi junub. Nah, apakah mandi biasa tidak junub diwajibkan mengikuti kaifiat kewajiban mandi seperti berniat, membersihkan najis dan seterusnya? Jawabannya adalah tidak. Mandi biasa untuk kebersihan, untuk mengademkan tubuh, maka tidak wajib seperti itu. Bagaimanapun dia, silahkan dia membersihkan tubuhnya. Yang kita sebutkan tadi adalah untuk mandi-mandi yang disyariatkan, baik itu yang junub, yang mengangkat hadas besar ataupun yang kesunahan saja. Wallahu a'lam. Di dalam kitab fikih Matan Abu Syuja dikatakan salah satu mandi wajib adalah mandi wiladah. Bisa minta penjelasan mandi tersebut karena pada saat itu kan masuk masa nifas. Jawabannya iya. Taib. Ada mandi-mandi yang disyariatkan. Di antara mandi-mandi yang disyariatkan adalah
junub, haid atau nifas. Wiladah yang dimaksud kalau kita lihat penjelasannya adalah di sini hanya menyebutkan bahwa anak keluar, dan kebanyakan ketika anak keluar itu keluar bersamanya darah, maka diwajibkan mandi. Nah, pertanyaan yang ditanyakan apa? Bisa minta penjelasan mandi tersebut? Ya, penjelasannya tadi bahwa menurut mazhab Syafi'i, kalau seandainya seseorang melahirkan, maka perempuan disyariatkan untuk mandi, diwajibkan bahkan untuk mandi. Tetapi wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah yang diwajibkan untuk mandi adalah ketika dia berhenti dari nifas. Ketika dia berhenti dari nifas. Karena kalau seandainya dia mandi saat sesudah melahirkan, maka dia masih dalam keadaan nifas. Tapi ini saya akan cek lagi atau saya pelajari lagi apa yang dimaksud dengan mandi wiladah. Ya, mandi wiladah artinya mandi wajib untuk orang yang sudah melahirkan, sesudah melahirkan. Dia wajib mandi. Di sana disebutkan di sini salah satu penyebab mandi adalah wiladah. Artinya wiladah yaitu setelah melahirkan. Padahal setelah melahirkan dia akan nifas. Jadi tidak terlalu bermanfaat mandinya, tidak terlalu bermanfaat karena dia masih dalam keadaan nifas. Allahu a'lam. Bagaimana mandi wajibnya seseorang yang tidak memungkinkan untuk mandi? Misal karena sakit yang tidak boleh terkena air atau terhalang gips. Maka jawabannya adalah dia bertayamum. Bagian tubuh yang bisa dia basuh, bagian yang tidak bisa dia basuh, dia tayamumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, salah satu kewajiban mandi adalah menutup aurat. Namun ada pendapat yang mengatakan bolehnya mandi telanjang ketika sendiri. Bagaimana menggabungkan dua pendapat tersebut? Yang dimaksud menutup aurat adalah di hadapan manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan boleh telanjang saat sendirian. Nah, begitu cara menggabungkan ya. Yang dimaksud dengan menutup aurat adalah saat mandi di hadapan manusia. Mandi di hadapan manusia itu maksudnya adalah seperti yang terjadi zaman dahulu. Nabi Muhammad SAW mandi di padang pasir hanya bertutupkan kain ataupun tubuh dari onta. Nah, ini wajib menutup aurat dari pandangan manusia. Adapun bolehnya mandi saat telanjang itu saat sendirian. Ya, wallahu a'lam. Baik, kira-kira itu dulu yang bisa kita sampaikan tentang mandi. Saya kira tadi sudah selesai ya mandi, agar kita masuk kepada mengusap di atas dua khuf, tapi ternyata belum. Ya, ternyata belum. Mandi Jumat saja tadi banyak dalilnya tentang disyariatkannya mandi Jumat dan disunnahkannya mandi Jumat. Dan itu dalilnya tidak semua saya sebutkan ya. Yang jelas tadi mandi untuk menghadiri sholat Jumat tidak wajib. Akan tetapi lebih suci, lebih baik sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, lakinnahu atharu khairun liman igtasal. Tapi dia lebih baik, lebih suci bagi siapa yang mandi. Ya, demikian. Ini yang bisa kita sampaikan tentang belajar mazhab Syafi'i, fikih mazhab Syafi'i di dalam perihal bersuci. Wallahu alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.